Malam teman-teman semuanya, selamat datang di Jurnal Club ke-9. Waalaikumsalam, selamat pagi. Selamat datang di Jurnal Club ke-9 yang diselenggarakan oleh Fudagogik dan Bakudapan yang berjudul Masakan Rumah dan Pola Makan untuk Transformasi Sistem Pangan. Perkenalkan, saya Kintan Kamilia, Research and Programs Lead dari Fudagogik. Fudagogik adalah lembaga penelitian independen non-pemerintah nirlaba yang berdedikasi untuk transformasi sistem pangan berkelanjutan melalui penelitian dan ilmu pengetahuan tentang keterkaitan antara pangan, iklim, kesehatan di Indonesia. Dalam Food Study Group, yaitu kelompok belajar yang belajar soal isu pangan sebagai pintu masuk untuk membahas, mendiskusikan, dan juga membongkar permasalahan sosial politik, gender, filsafat, seni, kebudayaan, lingkungan, ekonomi, dan sebagainya. Harapannya, Jurnal Club bisa membantu jadi ruang belajar bersama nih kita semua untuk memberikan pengetahuan, pemikiran, dan juga inspirasi baru yang bergerak mendukung transformasi sistem pangan yang inklusif, bergizi, dan regeneratif di Indonesia. Diskusi Jurnal Club malam ini akan difasilitasi oleh Kak Marina Hardianti. Kak Marina adalah praktisi dan dosen di Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Ada dan kandidat doktoral di Hungarian University of Agriculture and Life Sciences dengan fokus pada evaluasi gizi dan keamanan pangan, program donasi makanan. Kepakarannya mencakup topik manajemen penyelenggaraan makanan, gizi, dan kesehatan. Kamarina juga memiliki pengalaman dan ketertarikan pada studi dan kegiatan pengembangan masyarakat, terutama dalam bidang gizi olahraga, pencegahan limbah pangan, dan pangan berkelanjutan. Seperti biasa, Zona Club ke-9 ini akan dilaksanakan secara interaktif, dan teman-teman diharapkan untuk berkontribusi secara aktif, baik lewat open mic maupun tulisan. Bantu untuk mencatat jalannya diskusi. Nanti di sini ada Ali, Sylvina, dan Mevi. Jadi teman-teman yang mau berdiskusi langsung bisa membuka mic, menuliskannya di kolom chat, ataupun langsung mengakses Canva link yang akan kami bagikan nanti di kolom chat. Demikian mungkin informasi yang bisa saya sampaikan soal sesi Jurnal Club hari ini. Selanjutnya sesi akan saya serahkan ke Kak Marina selaku fasilitator. Silakan Kak Marina. Oke, terima kasih Kintan. Sebelumnya selamat malam teman-teman di Indonesia dan yang di waktu yang berbeda gitu ya. Saya mau mengucapkan selamat dan batin ya teman-teman. Produktif sekali ya. Mungkin masih ada yang cuti lebaran atau ini sudah kembali lagi ke rutinitas gitu ya. Kembali lagi produktif, kita belajar bareng-bareng nanti di sini. Tadi sudah dikenalkan oleh Kintan. Saya berterima kasih juga ke teman-teman Hudagogik sama Bakudapan yang sudah mengajak ya untuk sama-sama belajar bareng lewat jurnal klub ini. Em, ya, oke, boleh di-share. Oke. Jadi hari ini kita mau belajar tentang apa sih? Sesuai sama backdrop apa namanya? Sayuran masak-memasak gitu. Jadi kita akan membahas jurnal yang judulnya berkaitan dengan household cooking and eating practices dari berbagai macam tipe atau jenis sistem pangan dari 135 negara dari tahun 2018 sampai tahun 2022. Artikelnya dari Carducci et al. 2025. Nah, sebelum masuk ke dalam pembahasan jurnalnya, karena ini timelinenya adalah berkaitan dengan pada saat pandemi COVID-19 kan, 2019 kan, dari 2018 sampai 2022. Nah, saya memanen insight dulu nih dari teman-teman pada saat pada saat pandemi COVID waktu itu pastinya ada perubahan perilaku yang terjadi gitu ya, terutama di dalam hal memasak dan juga mengkonsumsi makanan. Saya pengen denger dong apa insight-nya dari teman-teman gitu pada saat itu ketika pandemi COVID ada perubahan perilaku masak dan perubahan perilaku makan seperti apa sih yang teman-teman alami pada saat itu? Mungkin dimulai dari saya dulu ya. Saya share kalau pas waktu itu yang saya ingat adalah karena semua orang berada di dalam rumah gitu ya, di dalam kamar. Saya waktu itu masih di
posisinya, terus tinggal di kos-kosan gitu. Jadi lebih sering memasak. Biasanya mungkin masak cuman kalau pas weekend, hari Sabtu atau hari Minggu pada saat pandemi itu memang lebih sering memasak, kayak hampir setiap hari memasak. Kemudian yang dimasak itu lebih beragam kalau pada saat itu, karena sebelumnya eh, pas beraktivitas gitu ya, kebanyakan beli makanan, ya udah makanannya apa yang ready to eat biasanya gitu kan. Nah, ketika pandemi COVID itu eh, perubahannya salah satunya adalah makanannya jadi lebih beragam. Karena lebih banyak di rumah, jadi lebih bisa mengeksplor gitu. Kalau itu pengalaman saya. Nah, sekarang saya pengen dengar mungkin beberapa dari teman-teman deh. Mau share? Boleh dong. Ayo Boleh saya? share. Iya, silakan. Oke, Siapa mohon nih tadi? maaf Oh tidak ya, bisa on cam dulu Bu Marina. iya tidak apa-apa. Ya, perkenalkan nama saya Novi. Saya tinggal Hmm, di Jogja. hmm, Kalau bicara masalah pas pandemi kemarin, memang mungkin hampir sama dengan cerita dari Bu Marina tadi ya. Tapi kalau saya selain memang kebetulan awal pandemi 6 bulan kami sekeluarga pindah dari Jakarta ke Jogja gitu ya. hmm. Ya sempat agak-agak kaget, aduh ini habis baru pindah tapi ternyata udah disambut dengan pandemi seperti itu. Nah dari situ memang tadinya tentu akan banyak terjadi perubahan gitu ya, terutama sebagai ibu berkarir yang dulu di Jakarta terus tiba-tiba pindah ke Jogja tapi belum memulai karir kembali, sudah dihadapkan dengan pandemi di mana waktu terbanyak kita adalah memang harus di rumah gitu. Perubahan yang signifikan sih memang jadi memasak, terus masakan bervariasi memang, tapi kalau saya pribadi saya malah jadi eh, mendapatkan bahan masakan itu dari rumah gitu. Dengan cara apa? Saya belajar bertani hidroponik dari rumah. Jadi memang saat itu memang benar-benar rasanya kayak switch career banget gitu, dari ibu berkarir terus uh, kembali ke Jogja, pindah ke Jogja, belum bisa melanjutkan karir, kebetulan memang waktu karirnya masih tidak tetap ya. Terus memulai sesuatu yang kayaknya ini penting banget gitu loh dalam rumah tangga, karena memang makanan itu kan apa ya, kebutuhan primer kita gitu kan ya. Ya Bu ya, jadi Betul-betul. senang juga sih saat itu bisa apa namanya, kalau kalau sekarang sih istilahnya kayak ketahanan pangan dari lingkungan keluarga, dari lingkungan sekitar, yaitu kita bertani atau kita bisa memanen atau memakan makanan, mengolah makanan dari apa yang kita panen di sekitar rumah, nggak perlu jauh-jauh, karena memang kan kita juga nggak mungkin ke pasar waktu itu, kan malah bener-bener yang nggak bisa keluar kemana-mana gitu Bu. Gitu aja cerita saya Bu Marina. Baik, terima kasih Bu Novi. Tadi ceritanya menarik sekali ya. Jadi ketika pandemi jadi petani hidroponik gitu, memulai menjadi bertani hidroponik, kemudian malah menghasilkan sayurannya sendiri. Boleh tahu nggak Bu, waktu Ya, itu menanam apa? waktu itu saya selada, terus pakcoy, kangkung sama bayam. Yang menurut saya itu sayuran yang paling gampang tumbuh gitu ya, dan memang di keluarga kami itu kayaknya udah familiar banget, itu yang terpenting. Kalau masalah lauk kan kita bisa gampang lah ya, maksudnya beli apapun, atau bahkan kalau kata orang lauk sejuta umat itu pasti ada di rumah, yaitu telur. Yang penting Betul. kalau menurut saya ya itu, asal anak-anak tercukupi kebutuhan sayur sama lauknya sih aman insya Allah gitu Bu. Oke, terima kasih Bu Novi sharingnya sangat produktif ya tadi. Jadi apa belajar hal baru yaitu bertani terus bisa menghasilkan sendiri tuh selada kangkung yang kita juga tahu nanamnya bagaimana dan kita tahu bahwa produk itu kemudian kita konsumsi sendiri dan sehat kan sayur-sayuran. Makasih Bu Novi. Ini ada lagi Mbak Ernis.
Mbak Ernest mau share, silakan Mbak Ernest. Ya, baik, terima kasih sebelumnya. Salam kenal Mbak Kintan Kamila dan salam kenal mungkin ya Bu Marina. Ya, jadi mungkin saya sedikit share saja. Waktu pandemi itu kebetulan saya masih tinggal bersama dengan orang tua. Dan yang saya amati pada saat pandemi itu justru perubahan perilaku memasak, kebetulan yang memasak kan ibu saya ya. Jadi eh, terjadi perubahan perilaku di mana makanannya jauh lebih bergizi dibandingkan ketika eh, mungkin oh ya saya lupa perkenalan. Jadi saya adalah salah satu dosen juga di program studi ilmu gizi di Purwokerto. Nah, saya sering memberikan edukasi-edukasi terkait dengan makanan yang bergizi itu seperti apa sih. Tapi ketika pandemi, hal itu justru lebih bisa diterapkan dibandingkan pada saat saya memberikan edukasi secara langsung begitu. Jadi kayak mereka, ibu saya terutama lebih percaya bahwa ada share-sharean nih dari WA harus mengkonsumsi tinggi protein, kemudian banyak sayur, banyak buah, kemudian berbagai macam rempah-rempahan dan lain sebagainya. Padahal saya sebelumnya pernah nih mengatakan seperti itu, cuman kayak eh, tidak mempan atau kurang dipraktikkan begitu di rumah tangga saya. Tapi begitu pandemi berlangsung, tiba-tiba keluarga saya menjadi sangat bergizi begitu masakannya. Mungkin itu saja sedikit sharing dari saya. Jadi kayak itu sebagai bahan evaluasi ya mungkin bagi saya sendiri ketika memberikan edukasi mungkin saya masih kurang ini ya masih kurang optimal dalam memberikan edukasi karena belum bisa diterapkan secara langsung. Tapi ketika ada pandemi atau suatu kondisi tertentu, itu justru sharing-sharing informasi dari grup WA yang misalnya kalau orang tua grup WA, kemudian mungkin media media sosial lainnya itu mereka mungkin lebih percaya seperti itu. Mungkin itu terima kasih Bu Marina. Oke, terima kasih Mbak Ernest. Eh, ya, jadi tadi hal yang menarik juga ya, bahwa ternyata pandemi merubah perilaku memasak menjadi lebih bergizi dan juga edukasi gizi ternyata lebih efektif pada saat itu karena mendukung dari pesan-pesan broadcast message ya waktu itu memang banyak yang share-share gitu. Terima kasih Mbak Ernest. Ini ada lagi Mbak Ines sama Mbak Masiti. Mungkin Mbak Ines dulu ya, habis itu Mbak Masiti. Silakan Mbak Ines. Terima kasih, Mama Rina dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Ines. Sekarang domisilinya di Surabaya. Kalau ber kalau mengenang masa-masa pandemi itu, em, kalau tadi kan Mbak Novi ya, Mbak Novi itu bercocok tanam. Terus Mbak Ernis juga barusan malah bisa makan bergizi. Kalau saya mungkin POV pedagang. Karena waktu pandemi itu kebetulan eh, di Surabaya itu juga berlaku ya PPKM cukup awal dan semuanya tuh merata benar-benar langsung ada larangan untuk keluar rumah dan segala macam, tapi ada pembatasan khusus gitu ya. Maksudnya untuk beberapa kelompok gitu kayak pedagang itu masih diperbolehkan. Nah, kebetulan ibu saya waktu itu untuk nambah pemasukan karena saya waktu itu baru kehilangan pekerjaan, adik juga kerjanya buka warung aja. Kami kemudian ngide untuk bikin apa jasa pembuatan makanan online. Kami jualan makanan secara online. Nah, saya nggak tahu ini mungkin nyambung juga sama penelitian yang menyebutkan soal frekuensi memasak di rumah ya. Memasak itu definisinya apa? Itu saya mungkin agak kelewat dalam penelitian, tapi itu mungkin menarik juga dibahas ketika kami itu waktu pandemi jualannya tuh makanan yang premil gitu ya, kayak makanan ungkep. Jadi ayam diungkep, terus lele gitu udah dimarinasi, tapi di frozen ya, jadi nggak mentah kayak program pemerintah yang baru-baru ini. Kami tuh sedianya frozen food gitu, tapi udah setengah mateng. Jadi ketika dijual, pembeli itu bisa ngolahnya tuh dengan misalnya ayam ungkep ya tinggal digoreng gitu. Nanti tempe udah diungkep, udah dikukus, nanti tinggal digoreng atau kalau misalnya mau makan tanpa digoreng ya tinggal dikukus ulang gitu. Atau mau dipanaskan lewat microwave juga bisa. Nah, apakah kegiatan-kegiatan itu yang dilakukan oleh para pelanggan itu bisa dihitung sebagai memasak sendiri juga ketika makanannya udah setengah siap saji gitu ya? Dan itu masih hitungannya masih real food ya, bukan yang ultra proses kayak nugget atau sosis gitu. Itu enggak. Nah, kami tuh jualan makanannya seperti itu, yang tentunya juga selain kami konsumsi sendiri,
Tapi ya itu dijual dan banyak juga pembeli-pembeli yang mereka kan nggak bisa semuanya kan waktu itu juga dibatasi ya frekuensi ke pasar itu kami nggak setiap hari seperti biasanya tapi kayak dijadwalin gitu jadi kayak mungkin 2 hari sekali gitu kami ke pasar untuk beli bahan-bahan mentah bahan-bahan baku terus diolah nah baru nanti didistribusikan terus kalau misalnya tadi kan Mbak Erni sempat menyinggung soal pola makan sehat kalau di kami pola minum sehat jadi hampir setiap hari itu selalu bikin jamu karena waktu itu kan sempet ya kita ingat ada hoarding vitamin dan segala macam itu semua harga jadi lebih mahal. Jadi kami dapat juga tuh broadcast WA untuk pengobat apa ya vitamin alami gitu ya lewat jamu-jamuan. Jadi kami rebus eh, apa jamu kunyit asam itu ngerebus sendiri dan sempat diperjualbelikan juga dalam jumlah sedikit karena nggak pakai bahan pengawet gitu. Jadi takut malah nggak bagus kalau disimpan terlalu lama. Jadi kami bikinnya batch kecil-kecil untuk didistribusiin. Nah itu pola makan yang mungkin itu sih kayak waktu pandemi sering banget minum jamu setelah pandemi jamu dan jus buah. Setelah pandemi sih berkurang ya frekuensinya. Tapi itu sih mungkin pola masaknya juga jadi berubah yang tadinya sedikit-sedikit untuk konsumsi pribadi malah jadi batch besar tapi pola belanja juga berubah ya jadi kayak lebih jarang-jarang. Mungkin itu sih kalau dari saya sharingnya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Ines. Tadi sharingnya sangat menarik ya. Ini POV dari orang yang selain tadi kalau Mbak Ernis jadi lebih makan sehat, kalau sekarang dari Mbak Ines minuman juga sehat gitu ya. Jadi dari jamu-jamuan dan juga lebih banyak frekuensi untuk mengkonsumsi buah lewat jus ya. Tadi apa namanya juga sempat di-spill tentang memasak. Apakah kalau memasak makanan yang misalnya sudah diungkep atau dimarinasi itu bisa disebut dengan memasak gitu ya. Ini mungkin nanti spill-spill sedikit tentang apa yang mau kita bahas juga di hari ini. Terima kasih sharingnya Mbak Ines. Selanjutnya Mbak Mas Siti, ini ada lagi Mas Ahmad Bayu. Mungkin setelah Mas Ahmad Bayu kita stop dulu. Teman-teman boleh juga share langsung nanti lewat chat atau apa menuliskan di Canva board-nya ya insight-nya tentang perubahan apa yang terjadi ketika perubahan perilaku masak dan makan apa yang terjadi sama teman-teman pada saat pandemi. Tuh, sekarang kita dengerin dulu tadi dari Mbak Mas Siti, nanti kemudian dari Mas Ahmad Bayu. Silakan Mbak Mas Siti. Oke, terima kasih Ibu. Baik, Sebelumnya Bu. perkenalkan teman-teman, saya Mas Siti. Kebetulan waktu kemarin pandemi, saya mengalami di dua kota begitu ya, di Jogja karena waktu itu saya sedang kuliah. Kemudian di tahun 2021 awal itu pulang eh, ke rumah ya ke Jembrana di daerah Jembrana tuh salah satu kabupaten di Bali ya di Bali Barat. Nah, secara background saya dari apa ya dari desa seperti itu yang memang dari kecil sudah terbiasa untuk mengolah pangannya sendiri gitu. Nah, kemudian waktu saya kuliah, saya juga sudah biasa kayak menyiapkannya. Tapi sebenarnya membeli bahan saja gitu. Jadi karena ada tradisi di rumah untuk menyiapkan, jadi ketika saya ke kota, tradisi itu saya bawa. Tapi karena apa kepadatan aktivitas, maka yang sering terjadi adalah bahannya itu mengendap di kulkas begitu aja ya. Jadi kayak di stok, kemudian ya udah kayak nyetok aja. Kemudian kalau nggak sempat bisa beli sehingga menjadi food waste seperti itu. Tapi ketika pandemi itu food waste-nya jadi berkurang drastis, teman-teman. Eh, dan juga eh, fre- apa namanya pembelian bahan pangan itu juga terjadwal misal beberapa hari sekali dan itu habis gitu ya karena mau nggak mau akhirnya setiap hari memasak gitu. Nggak ada lagi apa namanya aktivitas ya aktivitas karena kan waktu itu kita aktivitasnya sangat dikurangi, kuliah tiba-tiba harus online dan segala aktivitas harus online. Jadi aktivitas keluar itu sangat apa namanya terbatas sehingga ada waktu untuk memasak. Selain itu juga karena ada kebutuhan gitu ya. Nah, kemudian waktu 2021 saya pulang. Nah, di sini tuh tidak ada vibes pandemi itu nggak ada sama sekali ya, utamanya di desa saya. Jadi nggak ada perubahan apapun. Masyarakat masih tidak nggak ada perubahan baik dari memasak maupun memakan karena kami sudah terbiasa gitu ya, memasak
membeli hari itu dan kami olah hari itu, kami habiskan hari itu gitu. Stoknya pun saya lihat dari yang saya amati ya, saya nggak lihat datanya itu kayak nggak ada kayak kehabisan apa atau kehabisan bahan pangan apa karena dibeli atau ditumpuk terlalu banyak oleh yang lain, itu enggak. Nah, itu salah satu apa ya yang saya cukup shock di awal gitu. Kok kayak gini gitu ya? Kok orang-orang tidak tidak apa, karena ada perubahan yang saya alami beberapa bulan awal saat pandemi di Jogja, kemudian pindah ke rumah yang seperti tidak terjadi apa-apa, nggak ada perubahan apapun. Seperti itu teman-teman yang bisa saya ingat dan ya kenang ya dari pandemi kemarin. Demikian. Oke. Terima kasih Mas Siti sharingnya. Jadi tadi poin yang didapat nih, salah satu hal yang positif adalah food waste-nya jadi menurun drastis pada saat pandemi, karena sebelumnya kebiasaan nyetok makanan yang kemudian malah jadi food loss dan food waste. Kemudian pada saat pandemi jadi lebih sering terpakai, menyetoknya juga sesuai dengan kebutuhan gitu. Jadi food waste-nya malah menurun. Terima kasih Mbak Mas Siti. Sekarang Mas Ahmad Bayu silakan sharingnya. Baik Bu, terima kasih di atas kesempatan yang diberikan. Yang Bayu hormati kepada teman-teman adik-adik pedagogik dan khusus kepada Kikam, salam kenal, dan juga begitu juga kepada Bu Marhar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Saya Ahmad Bayu Aryawan, fresh graduate S1 dan S2 Peternakan dari Fakultas Peternakan Univ Halu Oleo Kendari Sultra, Bu. Ini semenjak Bayu menyelesaikan S2, melanjutkan S2 di Kendari tuh Bu, dan juga sejak akhir S1, sejak COVID itu Bayu selalu banyak makan, kalau sejak menunaikan tugas ya, untuk skripsi itu biasa Bayu sedih karena nggak semampu untuk sediakan makan banyak, jadinya ada teman-temannya dari ibunya Bayu, kebetulan ibunya Bayu dokter spesialis kulit kelamin, yang sekarang sudah pernah bakti di Rumah Sakit Provinsi Sultra, Bu. Beliau memiliki banyak rekan untuk bisa pesan makanan jumlah banyak, Bu. Karena waktu itu pada saat skripsi itu banyak anak-anak pada makan untuk bisa membantu Bayu dalam menyelesaikan skripsi. Tapi alhamdulillahnya berkah merekanya lancar semua ujiannya, Bu. Kemudian dari segi waktu S2 itu Bayu sering banyak makan dibantu oleh sepupunya Bayu yang kebetulan sering bantu ibunya Bayu untuk menjadi membantu dalam praktek di depannya TVRI Sulawesi Tenggara, Bu. Di situ Bayu selalu makan sayur bayam tapi kuahnya bening berwarna, Bu, nggak tahu alami nggak ya, tapi alami, Bu. Kemudian makan juga ikan, tumis ikan kalau tidak salah silap Bayu. Kemudian Bayu juga lebih banyak juga biasa masak Indomie pertama kalinya buat martabak mie. Itulah yang Bayu alami saat melanjutkan S2. Kalau misalnya sepupunya Bayu tidak mungkin karena ingin istirahat, Bayu tidak ingin paksa beliau. Selain itu, Bayu juga sudah seperti yang disampaikan oleh ibu sebelumnya atau adik sebelumnya, Bayu juga selalu sering minum jus. Di saat itu Bayu ingin minum yang kayak ada jus merah, jus buah naga merah, mangga, itu yang Bayu suka sekali. Tapi sekarang sudah tidak lagi. Tapi Bayu ingin sekali minum jus itu. Padahal Bayu banyak banget yang dapat dilakukan dalam bagaimana Bayu menyikapi karena kesibukan S2 itu, jadi sering-sering Bayu mau masak, tapi karena Bayu juga diam-diam, jadi Bayu melihat panggil aja makannya. Paling banyak itu makan-makan yang daging, kemudian makan yang sayur, termasuk sayur kangkung juga, ikan juga lebih banyak, enak sekali itu. Ikan goreng yang garing itu enak sekali, Bu. Iya, Jadi, enak banget ya. iya, Oke, oke. jadi banyak COVID, Bu. Jadi semakin memberikan banyak makna juga tentang arti penting persaudaraan, arti penting bersama-sama untuk membentuk sebuah upaya dalam menciptakan bagaimana kita dapat menyediakan makanan seadanya di saat COVID tanpa harus
memesan makanan. Kalau sekarang ini di Makassar, Bu, kebetulan Bayu asli Sulawesi Selatan, itu Hmm. sering dipesan makanan. Karena mengingat Oke. tantenya Bayu, yang satu sudah tidak mampu lagi untuk biasa menyediakan cari dulu waktu Bayu kecil itu. Soal Hmm. tentang makan kayak contoh buat es krim, kue yang biasa buat sendiri. Sekarang Hmm. kuenya dibeli-beli. Itulah yang jadi Bayu tantangan. Ingin sekali kalau misalnya Bayu punya usaha sendiri begitu. Nanti akan Bayu tanyakan di situ, Bu. Demikian, Oke. Bu. Ya, terima kasih Tapi Mas Bayu ya atas sharingnya tadi. Em, sama-sama, Bu. Terima kasih kembali, Bu. oke, Terima kasih, ya, Kikam. terima kasih. Oke. Nah, tadi kita udah mendengar ya sharing dari Mas Bayu, dari Mbak Masiti, dari Mbak Ines, Mbak Ernis, dan juga Mbak Novi. Tadi beragam sekali ya ternyata pengalamannya. Nah, sebetulnya tadi dari yang disebutkan sama teman-teman itu ada spill-spill yang mau kita bahas juga memang di jurnal ini. Jadi langsung saja kita membahas tentang jurnalnya. Nah, jurnalnya ini konteksnya adalah, maaf, yang share screen boleh di ini nggak ya? Apa namanya? eh Apa sih namanya? Yang full, full yang di kiri kanan bawah yang ada row-nya itu. Ini bisa di-share secara full, minta tolong. Yap. Nah, jadi dari penelitiannya si Karduki ini, em, beliau dan teman-temannya mengkaji tentang perubahan perilaku memasak dan perubahan perilaku makan yang ada di 135 negara. Yang hasilnya ini adalah dari hasil survei di tahun 2018 sampai 2022. Nah, ada beberapa poin di bagian pendahuluan itu bahwa memasak di rumah itu lebih direkomendasikan karena bisa mendorong untuk keanekaragaman pangan yang lebih sehat dan juga menghindarkan dari menggunakan makanan ultraproses. Kemudian perilaku memasak dan praktek makan sendiri itu sebenarnya dipengaruhi oleh berbagai faktor dari segi pengetahuan orang yang mengolah masakan, kemudian pendapatan rumah tangga, kemudian apakah orang itu punya apa namanya pengetahuan untuk mengolah makanan, kemudian akses terhadap makanannya sendiri ada atau tidak gitu. Jadi memang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Kemudian sistem pangan itu juga berubah dari tradisional yang dulunya tradisional kemudian ke lebih modern, walaupun memang di beberapa negara yang menjadi lokasi atau yang sampelnya berasal dari beberapa negara yang ada di artikel ini itu juga masih menganut sistem pangan yang tradisional. Ada yang sudah ke arah industrial atau modern, ada juga yang masih peralihan gitu. Nah, sistem pangan yang berubah dari tradisional ke arah modern ini juga mempengaruhi perilaku memasak dan praktik makan di rumah tangga. Itu jadi dibahas dari berbagai tipologi sistem pangan yang ada di artikel ini. Kemudian metode yang digunakan di dalam artikelnya, di dalam pengambilan datanya, untuk studi desainnya adalah cross-sectional, kemudian datanya ini diambil dari lembaga survei namanya Gallup World Poll. Jadi Gallup World Poll ini adalah semacam jasa independen yang pekerjaannya adalah melakukan survei gitu. Nah, FAO kemudian WHO itu juga sering menggunakan data dari Gallup World Poll ini. Jadi lumayan reliable ya data yang mereka punya gitu. Dan cakupan datanya juga besar sekali, ada big data, jadi cukup reliable. Kemudian datanya diambil tahun 2018 sampai 2022. Partisipannya dari 135 negara dengan jumlah 638.192 partisipan. Jadi cukup besar ya datanya. Kemudian, maaf, boleh di scroll ke atas sedikit. Ini kepotong kelihatannya ya di layar. Nah, dari apa namanya yang diteliti dari penelitian ini adalah tentang seberapa banyak atau seberapa hari sih dalam seminggu orang itu masak
atau makan di rumah pada saat pandemi COVID dan trennya itu seperti apa pada saat di tahun 2018 sebelum pandemi, kemudian di tahun 2019, 2020, kemudian 2021, 2022 yang kemudian sudah mulai tidak PPKM lagi gitu ya. Kalau di Indo sih PPKM ya istilahnya. Nah, jadi itu yang diukur rata-rata jumlah hari per minggu untuk masak di rumah atau makan bagi setiap individu. Nah, dari artikel ini, hipotesisnya adalah bahwa negara yang sistem pangannya lebih industrial atau lebih modern, dia punya pola masak dan pola makan di rumah yang lebih jarang. Jadi, kalau negara atau daerahnya pola pangannya itu lebih modern, maka mereka lebih jarang masak daripada yang pola pangannya masih tradisional. Kemudian di artikel ini juga hipotesisnya bahwa perilaku masak dan perilaku makan di rumah itu akan meningkat di negara maju di tahun 2020 sampai 2021, tapi kalau di negara berkembang itu tidak mengalami perubahan karena tadi berkaitan ya dengan hipotesis yang pertama bahwa kalau yang sistem pangannya tradisional memang sudah menjalankan praktek masak dan praktek makan lebih sering sehari-hari. Jadi ketika ada pandemi COVID pun perubahannya itu tidak terlihat sedrastis kalau yang di negara maju gitu. Nah, kemudian hipotesis yang ketiga yaitu pada semua tipologi sistem pangan, perempuan punya perilaku masak dan perilaku makan di rumah yang lebih sering daripada laki-laki. Jadi mau di tipologi jenis apapun, di negara yang berkembang ataupun negara maju, peran perempuan dalam hal memasak, menyiapkan makanan, dan makan di rumah itu lebih sering dibandingkan dengan laki-laki. Nah, temuannya dari artikel ini, secara mudahnya ya, bahasa awamnya, ini dijelaskan di artikel ini ada 5 tipologi sistem pangan. Nanti akan lebih didetailkan di slide selanjutnya. Kemudian rata-rata partisipan ini memasak itu dalam seminggu di tahun 2018 sampai di tahun 2019 itu meningkat. Nah, puncaknya di tahun 2020. Mungkin pada saat itu karena pandeminya sedang puncak-puncaknya juga ya tahun 2020 itu. Kemudian ya 2020, 2021, kemudian perilaku makan dan masak yang tadinya meningkat di tahun 2018, 19 dan mencapai puncaknya di tahun 2020 itu turun lagi di tahun 2022. Karena mungkin pada saat itu juga sudah masa apa sih istilahnya baru apa perubahan baru apa sih istilahnya kok jadi lupa ya pokoknya sudah Normal, Kak. tidak New dianggap normal kali apa Bu. New normal, Kak. iya itu Normal Bu. pokoknya. Nah, sudah dianggap bahwa pandeminya sudah dianggap seperti ya udah penyakit pada umumnya sehingga tidak dianggap pandemi lagi sehingga perilakunya juga menurun kembali seperti pada masa prepandemi gitu. Nah, kemudian temuan juga di artikel ini bahwa perempuan 214% lebih sering memasak di rumah dibandingkan dengan laki-laki. Boleh next? Nah, tadi kan saya menyebutkan bahwa ada 5 jenis tipologi sistem pangan. Nah, sistem pangannya itu ada apa saja? Yang pertama ada rural and traditional, yang kedua ada informal and expanding, yang ketiga ada emerging and diversifying, yang keempat ada modernizing and formalizing, yang kelima ada industrial and consolidated. Jadi semakin ke angka yang kelima itu adalah sistem pangannya semakin modern. Jadi yang rural and traditional itu semakin sederhana, semakin tradisional. Kemudian yang semakin ke arah industrial and consolidated itu dia semakin maju perkembangan sistem pangannya gitu. Kita mulai dari yang rural and traditional. Jadi kalau rural and traditional itu sistem pangannya masih berupa pertanian. Sebagian besarnya yang menyumbang ekonomi untuk pergerakan ekonomi sehari-harinya masih dari pertanian yang mana pertaniannya ini juga belum yang produksinya besar. Jadi produksinya masih untuk diri sendiri, untuk keluarganya, untuk tetangga-tetangganya gitu. Nah, rantai suplainya pun pasti pendek, misalnya kayak menanam untuk diri sendiri, seperti tadi yang mungkin dipraktekkan sama Bu Novi ya gitu. Menanam untuk diri sendiri, menanam untuk keluarganya sendiri, atau pun misalnya dijualnya ke pasar tradisional yang misalnya masih dekat rumah, atau kayak ke toko atau tukang jualan sayur yang dekat rumah misalnya. Jadi
sistem supply-nya masih pendek, masih bisa dijangkau. Kemudian ya perdagangannya, hasil pertaniannya di pasar yang skalanya kecil. Kemudian yang beralih ke sistem pangan yang selanjutnya yang sudah lebih maju yaitu informal and expanding. Produktivitas hasil pertaniannya lebih tinggi daripada yang pertama. Jadi jenis atau ragam dari yang ditanam pun sudah lebih banyak dan lebih bervariatif daripada sistem yang rural and tradisional. Kemudian rantai supply modern utamanya adalah produk kering. Jadi sudah mulai menjual ke pasar yang lebih luas, tapi bentuknya masih makanan yang kering gitu. Karena sistem penyimpanan cold storage atau penyimpanan dinginnya untuk mencegah dari kebusukan itu belum berkembang gitu. Jadi masih yang dijual hanya makanan-makanan kering. Kemudian tapi sudah mulai muncul supermarket atau mungkin semacam toko serba ada gitu ya. Toko serba ada dan fast food lebih mudah diakses dibandingkan yang rural and tradisional. Kemudian tipe sistem pangan yang ketiga yaitu emerging and diversifying. Jadi ini peralihan antara masih ada sisi tradisionalnya, tapi sudah mengarah juga ke arah modern, tapi belum yang modern sekali. Jadi pertanian komersialnya skalanya menengah, ada juga yang mulai ke skala besar, kemudian rantai supply modern untuk produk makanannya tidak lagi yang kering, tapi juga sudah mulai makanan segar. Kemudian juga supermarketnya sudah mulai berkembang di kota-kota kecil. Kalau misalnya yang sistem pangan sebelumnya tadi dia skalanya masih kayak tos serba, kemudian yang di sistem pangan ketiga ini sudah retail tapi yang masih misalnya satu cabang atau dua cabang gitu. Kemudian sistem pangan yang keempat, modernizing and formalizing, ini pertanian komersialnya skalanya sudah lebih besar lagi, sudah mulai pakai mesin untuk agriculture-nya, untuk pertaniannya, kemudian juga untuk rantai supply-nya juga sudah berkembang semakin lebih pesat lagi, sudah semakin luas rantai perdagangannya, kemudian supermarketnya juga sudah mulai ada jaringan. Mungkin kalau teman-teman ingat ya dulu ada mungkin Giant, tapi sekarang udah ini ya, udah nggak ada ya Giant atau misalnya Carrefour, Super Indo, Hypermart gitu. Nah, kemudian yang terakhir adalah tipologi sistem pangan yang paling modern yaitu industrial and consolidated. Jadi pertaniannya menjadi proporsi yang kecil yang menyumbang untuk perekonomiannya. Ada pertaniannya tapi menyumbang ekonomi hanya sebagian kecil. Kemudian rantai supply-nya lebih panjang dan lebih kompleks lagi. Sudah impor ekspor dalam skala yang besar gitu. Kemudian skala jaringan supermarket dan retailnya juga semakin besar dan mendominasi, makanan mewah juga semakin mendominasi. Nah, jadi dari 135 negara yang terlibat di dalam survei ini, ada nih lima-limanya. Jadi ada negara-negara yang punya sistem pangan rural tradisional, ada yang masih ada yang sudah industrial and consolidated. Boleh dilanjut? Oke. Kemudian, oh ya teman-teman kalau saya ngomongnya terlalu cepat atau misalnya pengen motong, nggak apa-apa nanti bisa angkat tangan aja ya. Atau bisa disampaikan melalui chat. Nah, kemudian temuan lain dari artikel ini juga terkait dengan demografi individu yang terlibat sebagai sampel dan juga dari konteks negara. Jadi partisipan terbanyak dari yang ada di data survei ini yaitu dari sistem pangan nomor 5 yang mana yang tadi paling maju gitu ya, yang paling industrialized sama yang kedua gitu. Jadi yang tradisional tapi bukan yang paling tradisional gitu. Jadi sebelum peralihan ke modern gitu. Ada yang paling banyak negara-negaranya itu terbagi menjadi yang sistem pangannya paling maju dan sistem pangan nomor 2. Kemudian usia partisipan yang terlibat di survei ini didominasi usia produktif ya, umur 30 sampai 49 tahun, yang mana 50%-nya lebih itu adalah perempuan dan 50%-nya lebih itu adalah perempuan yang sudah menikah dan setidaknya memiliki anak di rumah tangganya yang usianya di bawah 15 tahun. Kemudian tingkat pendidikannya didominasi oleh yang sekolah menengah dan juga untuk tingkat pekerjaannya didominasi oleh pekerja full time.
Kemudian untuk tingkat urbanisasi didominasi penduduk yang tinggal di daerah kota kecil atau pedesaan. Jadi paling banyak yang mengisi survei ini adalah orang-orang yang tinggal di daerah kota kecil atau pedesaan. Makanya tadi masih ada yang sistem pangannya tipe 2 gitu. Nah, partisipan terbanyak juga berasal dari negara maju. 34%-nya itu dari wilayah Eropa yang mana mereka sebagian besar sudah menganut sistem pangannya yang lebih ke arah industrial atau ke arah modern ya. Makanya tadi banyak juga tipografi sistem pangan 5. Kemudian masih ada juga selain dari Eropa sebanyak 26%, sebanyak 20%-nya dari sub-Sahara Afrika. Nah, ini beberapa negara-negara yang juga masih menganut masih masih apa ya, sistem pangannya juga beberapa masih ada yang di nomor 2 gitu. Jadi tradisional menuju ke arah modern gitu. Nah, dan juga di Asia, Asia 19%, Asianya juga masih ada yang dia sistem pangannya adalah sistem pangan nomor 2. Oke, lanjut. Kemudian temuan terkait perilaku masak dan perilaku makan di rumah. Jadi dari hasil survei ini secara umum ditemukan bahwa perempuan itu 2 kali lebih sering memasak dibandingkan dengan laki-laki. Namun kalau untuk yang perilaku makan di rumah itu bervariatif. Tidak selalu perempuan gitu. Tapi kalau untuk perilaku masak memang dua kali perempuan lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki. Lebih sering memasak dibandingkan laki-laki. Kemudian rata-rata partisipan di tipologi sistem pangan 3 atau sistem pangan yang tengah-tengah, yang peralihan antara tradisional ke modern, itu mereka lebih sering masak di rumah dibandingkan dengan sistem pangan yang tradisional gitu. Justru temuannya di hasil penelitian ini malah em, rata-rata partisipan di tipologi yang ketiga itu lebih banyak masak daripada yang pertama. Nah, hari ini mungkin berkaitan juga dengan tadi yang saya sampaikan bahwa di tipologi tradisional atau tipologi nomor 1 itu mereka sudah terbiasa untuk masak bahkan sebelum pandemi gitu ya. Kayak tadi mungkin share dari Mbak Mas Siti gitu ya. Kalau di desa memang sudah terbiasa ya udah mengolah makanannya sendiri gitu. Jadi ketika ada pandemi perubahannya itu tidak terlalu kelihatan dibandingkan dengan negara atau wilayah yang misalnya memang sistem pangannya lebih banyak membeli makanan ready to eat gitu. Kemudian ketika pandemi jadi terlihat lonjakannya semakin besar gitu. Kemudian di semua di semua sistem tipologi sistem pangan, perilaku masak di rumah itu meningkat selama pandemi COVID-19 sebelum akhirnya turun lagi di 2022. Jadi trennya adalah di tahun 2018-2019 dari 2018 ke 2019 meningkat karena mulai muncul COVID di situ, puncaknya di 2020 karena masa-masa puncak COVID-nya 2020-2021. Kemudian dia kembali lagi perilakunya seperti sebelum pandemi di tahun 2022 karena di tahun 2022 sudah dianggap pandeminya berhenti gitu. Nah, kemudian perilaku masak rata-rata paling tinggi itu 3 hari per minggu. Sedangkan kalau perilaku makan rata-rata 5 hari per minggu. Ini pada saat peak-peaknya COVID itu ya. Kalau mungkin sebelumnya masak cuma 1 kali seminggu, nah ini jadi lebih sering 3 kali seminggu dan makan di rumah juga jadi lebih sering 5 hari seminggu. Kemudian perilaku makan di rumah di berbagai tipologi dan demografi itu juga bervariasi. Boleh di next? Oke. Nah, itu tadi beberapa hal-hal yang temuannya ada di artikel itu gitu ya. Memang ini hasil artikelnya, hasil survei, hasil data yang ada di artikel ini banyak sekali gitu. Jadi tidak saya bahas semua dan saya tidak mau membahas secara statistik ya karena di sini kita diskusi aja yang kaitannya konteks kehidupan kita sehari-hari gitu. Nah, ketika saya membaca artikel ini ada beberapa hal yang menggelitik pikiran saya gitu yang mana ini nanti teman-teman juga bisa share pemikirannya teman-teman di board ini atau misalnya nanti mau share secara langsung juga boleh gitu. Nah, beberapa hal yang menggelitik saya itu yang pertama tadi di bagian pendahuluan itu kan disebutkan bahwa memasak di rumah itu menghindarkan dari menggunakan UPF gitu. Nah, apakah memang seperti demikian gitu? Apakah kalau kita masak di rumah itu otomatis bisa menghindarkan dari penggunaan UPF? Iya atau tidak gitu. Kemudian
pertanyaan lain yang muncul di kepala saya ketika mengulik tentang artikel ini, yaitu seberapa sustain sih perilaku masak dan makan di rumah jika dilihat dari potensi food loss dan food waste gitu. Kemudian seberapa besar juga dampak dari karbon yang dihasilkan dari bahan makanan yang kita olah atau makan. Jadi apa yang kita masak itu seberapa sih dampaknya terhadap lingkungan, dan juga proses kita mengolah makanan atau proses kita memasak seberapa besar sih dampak karbon yang dihasilkan dari makanan yang kita olah itu dengan cara tersebut gitu. Kemudian juga hal yang menggelitik bagi saya terkait dengan perspektif gender dalam temuan ini, karena tadi di awal saya sebutkan bahwa 214% perempuan lebih sering memasak dibandingkan dengan laki-laki itu, dan tadi di temuannya juga yang berdasarkan dengan demografinya 2 kali lebih sering perempuan itu lebih sering masak dibandingkan dengan laki-laki di semua jenis tipologi sistem pangan. Nah, mungkin di sini saya mau apa namanya ya mungkin share share pendapatnya masing-masing nanti aja ya di akhir gitu. Khawatirnya nanti waktunya udah habis tapi saya belum selesai share infonya. Jadi nanti kita diskusinya di akhir aja. Oke. Nah, hal yang menggelitik pertama tadi yaitu tentang memasak di rumah, apakah otomatis menghindarkan dari UPF gitu. Bisa saya bilang di sini tidak gitu, memasak di rumah tidak otomatis menghindarkan dari UPF. Di penelitian ini menunjukkan bahwa masak di rumah itu tidak selalu menghindarkan dari UPF, karena apa? Ini di bagian discussion-nya, teman-teman nanti boleh share insight yang teman-teman dapat dari membaca bagian discussion juga ya. Jadi kalau demografinya adalah keluarga tersebut memiliki income atau pendapatan rumah tangganya itu rendah, kemudian orang yang mengolah makanan di rumah tangga itu mempunyai pendidikan yang lebih rendah, itu cenderung akan lebih memilih bahan makanan yang murah, yang mana bahan makanan yang murah cenderung ke arah UPF. Yang mana makanan UPF ini kan biasanya makanannya produknya kering, kemudian awet, sehingga dia lebih murah, dan juga em, lebih sering dia energi dense. Jadi energinya, kalorinya tinggi, tapi sebetulnya zat-zat gizi lainnya itu tidak terlalu banyak seperti itu. Jadi memang dipengaruhi juga oleh low income household dan low education. Kemudian tipologi sistem pangan yang lebih maju itu ternyata tidak selalu mengarah pada makanan sehat. Karena apa? Karena kalau di eh, apa namanya di tipologi sistem pangan yang lebih maju itu justru jaringan supermarket dan retailnya itu semakin besar, dan yang mana mereka justru banyak menjual produk-produk UPF gitu, sehingga banyak industri yang produksi pangan cepat saji juga di tipe sistem pangan yang maju, yang pada golongan 4 dan golongan 5. Kemudian memasak di rumah dapat mendorong untuk mengurangi penggunaan UPF, namun tidak menghindarkan dari penggunaannya secara keseluruhan. Jadi kalau dibilang memasak di rumah mungkin bisa mendorong untuk mengurangi penggunaan UPF, betul. Tapi tidak otomatis kemudian menghindarkan atau sama sekali jadi tidak menggunakan UPF gitu. Kemudian pada dasarnya penggunaan UPF dan pola makan yang lebih sehat itu dipengaruhi oleh banyak hal, termasuk dari lingkungan dan kemudahan akses dalam mendapatkan dan menyimpan bahan pangan. Jadi misalnya pun kita sudah sadar gitu bahwa makanan ultraproses itu kurang baik untuk kesehatan gitu. Tapi di tempat kita memang yang bisa diakses pada saat itu hanya makanan UPF atau makanan-makanan segar. Memang tadi misalnya low income household itu pendapatannya tidak mencukupi kalau untuk membeli makanan tersebut, atau akses untuk membeli makan tersebut di sekitar kita ternyata tidak banyak pilihannya gitu. Itu juga bisa mempengaruhi apakah kita akan memasak menggunakan UPF atau tidak, seperti itu. Jadi penggunaan UPF dan pola makan yang lebih sehat menurut discussion pada artikel ini itu dipengaruhi oleh banyak hal, termasuk kemudahan akses dalam mendapatkan dan menyimpan bahan pangan. Boleh di next. Kemudian terkait dengan perspektif gender. Nah, di sini lagi-lagi ada disparitas gender ya yang konsisten temuannya dari berbagai temuan penelitian di dunia. Baik itu penelitian Cardugi ini ataupun penelitian-penelitian lain yang meneliti atau mengeksplorasi tentang
perilaku memasak atau perilaku mengerjakan pekerjaan rumah gitu. Jadi memang ada disparitas bahwa perempuan itu selalu diidentikan dengan pekerjaan domestik, eee, dan juga memasak gitu ya kalau di rumah, mengolah makanan gitu. Nah, hal ini dari poin yang ada di discussion, kenapa demikian, karena perempuan itu memiliki waktu yang memang lebih lama dibandingkan dengan laki-laki, di rumah gitu. Jadi perempuan menghabiskan waktunya di rumah dan melakukan pekerjaan domestik lebih lama 3 kali dibandingkan dengan laki-laki. Kemudian partisipasi perempuan dalam sosioekonomi dan pekerjaan formal juga dianggap lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Mungkin memang sekarang apa namanya ya, kita bilang emansipasi ya, emansipasi perempuan itu sudah semakin didorong gitu. Perempuan-perempuan pun sudah makin berdaya, bisa bekerja di sektor manapun gitu. Kita bisa lihat CEO, kemudian, business leaders, kemudian political leaders, banyak juga yang sudah mulai bermunculan, tokoh-tokoh, pemimpin-pemimpin perempuan, perempuan-perempuan yang berdaya gitu. Tapi memang tidak bisa dipungkiri juga bahwa partisipasinya memang tidak kemudian jadi sebanyak laki-laki gitu. Sudah cukup didorong tapi memang masih tetap lebih banyak, laki-laki gitu. Nah, selain itu kalau dalam konteks penelitian ini, di masa pandemi itu anak-anak banyak yang berhenti sementara dari sekolah dan, belajar dari rumah. Dan ketika di rumah pola pengasuhan itu lebih banyak dilakukan oleh perempuan, yang mana juga, pendidikan untuk, makanan yang sehat, kemudian pendidikan untuk, mengajarkan anak makan di rumah dengan berbagai macam makanan itu memang dari ibu atau dari perempuan. Sehingga perempuan diasosiasikan, eee, lebih banyak menghabiskan waktu di rumah, pengasuhan terhadap anak, dan juga lebih diasosiasikan dengan memasak lebih sering di rumah, begitu. Next. Oke. Nah, kemudian, tadi pertanyaan yang muncul di kepala saya, apakah, kemudian kalau masak di rumah itu otomatis bisa terhindar dari food loss dan food waste gitu, dari susut pangan dan juga menghasilkan sisa pangan yang berlebih. Tadi kalau dari ceritanya Mbak Masiti malah food waste-nya turun drastis ya kalau masak di rumah gitu, kembali lagi itu juga case by case gitu. Kalau saya pribadi, saya memang juga suka memasak dan saya concern juga di bidang food waste dan beberapa penelitian saya memang saya, fokuskan di food waste gitu. Sehingga ada kecenderungan untuk diri saya agar tidak menghasilkan food loss dan food waste ketika memasak gitu. Tapi apakah selalu demikian gitu? Nah, bisa jadi tidak selalu demikian, teman-teman. Jadi masak dan makan di rumah itu bisa berkontribusi pada food loss dan food waste prevention, mencegah food loss dan food waste, dan lebih sustainable jika pertama, kita membuat perencanaan menu makanan dan jumlah yang sesuai kebutuhan sebelum berbelanja, sehingga kita tidak melakukan overbuying. Kemudian kita juga bisa, membuat siklus menu. Jadi selain membuat list belanja, kita membuat siklus menu. Jadi kita tahu apa yang mau dimasak, sehingga kita juga membelanjakan sesuai apa yang mau dimasak, sehingga itu menurunkan dari potensi untuk menghasilkan food waste di dapur. Kemudian menyimpan bahan makanan sesuai jenis dan pada suhu penyimpanan dan wadah yang sesuai. Karena kadang kita misalnya sudah punya siklus menu, sudah membuat perencanaan menu, tapi ketika kita sudah selesai berbelanja, kita langsung taruh 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 gitu. Misalnya, sayur sayur pun ada yang, baiknya di suhu ruang, ada yang, baiknya misalnya di suhu pendingin gitu, tapi kita kayak sembarangan aja. Pun demikian misalnya dengan, protein hewani, ikan, udang, ayam, dan lain sebagainya gitu. Ada yang mungkin dia harus di suhu minus, dia atau misalnya dia di suhu yang, tidak terlalu dingin, biasa-biasa saja, tapi kadang kita menyatukan cara penyimpanannya. Nah, itu bisa membuat makanannya jadi spoilage juga. Jadi, makanannya cepat basi, cepat busuk, yang mana kemudian menghasilkan food loss dan food waste. Jadi, penting juga untuk menyimpan bahan makanan sesuai jenisnya dan suhu penyimpanan dan wadah yang sesuai. Kemudian kita bisa mengurangi food loss dan food waste di dapur jika kita menggunakan bahan makanan yang beragam. Jadi kita membeli dan mengonsumsi bahan makanan yang, karbonnya itu rendah dikombinasikan dengan yang sedang. Nah, apa namanya,
bahan makanan apa yang punya karbon rendah, karbon sedang itu ada di penelitian lain yang mana beberapa gambarannya saya masukkan juga di slide selanjutnya nanti. Nah, kemudian selain itu akan lebih baik kalau bisa kita mendapatkan bahan makanan dari pasar lokal dan sesuai musim. Karena kalau misalnya kita dapat dari apa namanya, ya kalau pasar lokal kita kan rantai suplainya dekat ya gitu. Misalnya kita ke pasar, ya udah kita beli apa yang ada di pasar gitu. Jadi tidak perlu distribusi yang terlalu jauh gitu. Kalau misalnya kita beli makanan-makanan impor misalnya atau sayuran-sayuran yang wah organik tapi impor gitu. Nah, untuk mengimporkan makanan itu ke kita itu kan ada travelnya, ada distribusinya dari satu toko ke toko yang lain yang mana di situ ada potensi ketika memindahkan bahan makanannya itu ada potensi food loss di situ. Sehingga kenapa akan lebih baik kalau misalnya kita bisa menggunakan bahan makanan yang didapat dari pasar dan juga sesuai dengan musimnya. Kemudian mengolah dengan teknik pengolahan yang rendah energi. Teknik pengolahan yang rendah energi itu seperti apa sih? Nah, saya baca di penelitian yang lain nanti eh, apa penelitiannya bisa saya share juga. Duh, mana nih judulnya lupa. Ah, jadi judulnya Cooking Guidelines for Planetary Health. Jadi di sini itu dari penelitiannya Domene 2024. Di situ ada beberapa jenis-jenis dia sampaikan. Jadi teknik memasak seperti apa sih yang lebih sustainable gitu. Nah, jadi kalau dari penelitian yang saya baca itu penggunaan oven itu dia paling tinggi energinya gitu. Kemudian energi yang kedua yang paling banyak terpakai itu kalau pakai kompor yang masih menggunakan bahan bakar non listrik gitu. Nah, kemudian level ketiga yang lebih rendah energinya itu menggunakan kompor listrik. Yang lebih rendah lagi energinya itu menggunakan pressure cooker atau ya bisa sejenis juga semacam rice cooker, kemudian air fryer gitu. Nah, yang paling rendah lagi itu adalah microwave gitu. Itu dari segi energinya, energi yang lebih rendah. Itu jadi energi yang paling tinggi itu pakai oven, energi yang tinggi kedua itu pakai kompor minyak, terus energi yang levelnya lebih rendah itu pakai listrik, kemudian yang lebih rendah lagi itu pakai pressure cooker atau air fryer atau rice cooker, energi yang paling rendah itu dari microwave gitu. Tapi kan memang ada makan makanan yang tidak mungkin dong kita mengolahnya menggunakan microwave terus gitu. Jadi memang perlu diperhatikan. Nah, kemudian apalagi hal yang bisa membantu untuk mengurangi food loss dan food waste, yaitu dengan masak dan makan sesuai dengan porsi yang dibutuhkan. Karena kalau kita makan berlebih, tentu saja kelebihannya itu pada akhirnya nanti akan terbuang gitu, menjadi food waste. Begitu. Jadi ini beberapa practical things yang bisa dipraktekkan untuk mencegah dari food loss dan food waste ketika kita memasak, sehingga lebih sustainable. Next. Nah, ini tadi yang saya sampaikan tentang energi atau jejak karbon dari makanan ya. Ini hanya sebagian. Ini berbeda juga dari penelitian yang tadi saya sebutkan punya Domene et al. Yang ini punya Marietta and Gonzalez tahun 2019. Jadi dia membandingkan berbagai makanan, ada 3 jenis, ada sereal, pulses, atau kacang-kacangan, dan juga daging yang diolah dengan direbus. Kemudian ada yang di braised. Di braised itu semacam direbus tapi airnya sedikit. Kemudian kayak kalau masak semur gitu ya sampai airnya tuh reduce, airnya tuh nggak banyak gitu. Kemudian ada roasted di oven gitu. Nah, kalau di sini bisa dilihat bahwa di bagian food groups yang cereals itu paling banyak konsumsi gas yaitu pada roti yang dipanggang. Kayak tadi saya sampaikan, ini sejalan juga dengan penelitiannya si Domene et al. Tadi bahwa kalau kita menggunakan roti, maaf, memanggang menggunakan oven, apalagi suhunya di atas 180 derajat Celcius, itu dia memang konsumsi energinya itu paling tinggi gitu. Kemudian di sini bisa dilihat juga yang tabel 2 itu antara daging sapi, roti, dan juga
kacang kedelai gitu ya, greenhouse gas emission atau gas rumah kaca yang terbentuk dari pengolahan atau dari pemrosesan bahan makanan itu paling banyak adalah dari beef. Makanya kalau di negara-negara, mungkin kalau di Indo kita masih banyak makan daging ya gitu, karena memang ya kita punya resource-nya. Sebagian masyarakat kita juga mungkin masih masih ada yang em, anemia, yang punya permasalahan gizi yang masih membutuhkan sumber protein hewani gitu. Sedangkan kalau di negara-negara maju khususnya Eropa, US, memang sudah lebih banyak yang menerapkan plant-based, yang makanan lebih cenderung ke arah sayur-sayuran gitu ya, yang cenderung dari eh, nabati gitu. Karena memang makanan dari sumber hewani di daerah, misalnya di negara-negara maju, di negara-negara Eropa, di negara-negara Amerika, itu konsumsinya memang sangat tinggi, sehingga mereka mulai mereduce atau mulai mengurangi konsumsi itu, karena mereka juga ingin lebih mempertimbangkan faktor lingkungan dengan apa yang mereka makan gitu. Mereka makanya penelitian-penelitian semacam ini, penelitian-penelitian tentang carbon footprint pada makanan itu banyak dari negara-negara maju karena mereka ingin mulai mengubah pola makan mereka ke plant-based gitu. Sedangkan kalau di kita sebenarnya kita punya privilege ya di Indo, di negara-negara Asia. Menurut saya kita punya privilege bahwa kita punya berbagai macam jenis sayur-sayuran em, yang mungkin tidak terdapat di negara lain gitu. Kayak kita bisa aja makan apa tiba-tiba dedaunan yang ada di depan rumah, dia edible untuk dimakan, kita masak enak, bisa jadi sayur-sayuran gitu. Sedangkan kalau di negara-negara maju, mungkin sayur-sayuran tropis itu harus diimpor dulu dari negara-negara Asia gitu. Dan itu saya alami juga sekarang sangat eh sulit ya kalau mau makan kacang panjang. Kalau di Indo ya udah tinggal beli masak kangkung gitu ya. Di sini satu ikat bisa hampir 150.000 gitu. Jadi itu membuat saya bersyukur juga bahwa saya tinggal di negara Asia, di negara tropis yang kita punya banyak pilihan plant-based yang lebih ramah lingkungan gitu. Boleh di next. Ini masih sama, tapi penelitian dari orang yang berbeda, dari Frankowska et al. 2020, yang meneliti tentang greenhouse gas emission atau emisi gas rumah kaca dari berbagai macam jenis makanan dan proses pengolahan. Jadi kalau dilihat di sini untuk kelompok karbohidrat, eh, kentang itu punya eh, jejak karbon paling rendah, pasta dan kentang dibandingkan dengan roti, nasi dan juga sereal. Tapi kalau kentang tadi pemasakannya perlu di boil, perlu apa namanya direbus, perlu dipanggang gitu untuk bisa dimakan secara aman gitu, sehingga dia kontribusi greenhouse gas emissionnya lumayan lebih tinggi dibandingkan dengan roti. Tapi sebenarnya yang membuat dia greenhouse gas emissionnya tinggi adalah karena proses pemasakannya. Kalau dari secara bahan mentahnya sendiri, dia sebetulnya karbon footprintnya lebih rendah gitu. Kemudian untuk kelompok sayur-sayuran dan buah-buahan, ini dia cenderung lebih rendah gitu dibandingkan dengan yang dari hewani, yang chicken, oily fish, white fish, bacon, pork, lamb, beef, apalagi lamb dan beef, domba-domba, kambing, sapi, itu dia paling tinggi karbon footprintnya dibandingkan dengan yang lain, sehingga tadi di slide sebelumnya saya sebutkan bahwa akan lebih baik kalau kita bisa mengolah bahan makanan yang mengkombinasikan antara karbon rendah dengan karbon sedang gitu, atau misalnya memang ya pengen masak daging karbonnya tinggi, oke kita olah itu dengan kombinasinya adalah bahan makanan yang karbonnya rendah gitu. Jadi misalnya lauk-lauk pendampingnya ya sayur-sayuran yang dia punya karbon lebih rendah gitu. Boleh atau mungkin protein nabati gitu ya, kayak misalnya ini tahu gitu, tahu, telur gitu. Next.
ini masih dari penelitiannya Frankowska juga, tapi ini berdasarkan proses pemasakannya gitu. Jadi kalau pasta dia carbon footprintnya akan lebih rendah kalau misalnya dia di shallow fry. Tapi kan kayaknya nggak matang juga ya kalau di shallow fry. Jadi ya memang kita membutuhkan kebijaksanaan ketika mengolah makanan gitu. Jadi apa kita harus juga memikirkan makanan itu matang dengan sempurna supaya aman dan juga eh, tetap bisa terjaga zat gizinya gitu. Tapi juga kita mempertimbangkan mungkin proses pemasakannya jangan yang paling tinggi energinya deh, mungkin bisa yang agak rendah atau yang sedang-sedang gitu. Kayak misalnya ini kan kalau di roasting atau di bake dia 38% ya, tapi kalau misalnya dia direbus gitu, di boils dia jadi 22%. Terus kalau di steam dia juga lebih rendah. Terus kalau di di steam jadi 17%. Jadi pasta mungkin kita bisa lebih di boil gitu. Kemudian kentang juga dia kalau di roasting dia lebih tinggi carbon footprintnya dibandingkan kalau dia direbus atau dia di steaming gitu, dikukus gitu. Jadi berarti kalau ngolah kentang nih jangan selalu di oven misalnya atau jangan selalu direbus. Kita bisa pakai steam, dikukus gitu. Selain kalau dikukus itu karena suhunya lebih rendah kan, dia vitamin B12 terus unsaturated atau apa unsaturated tidak jenuh ya, lemak tidak jenuhnya itu bisa lebih terjaga, vitamin-vitaminnya lebih terjaga, ternyata dia juga karbon footprintnya lebih rendah kalau misalnya dia dikukus gitu. Eh, ya, ini beberapa hal tadi. Nah, kemudian kalau di baking tadi selain di baking dengan oven ya, selain dia suhunya tinggi, biasanya kan di oven juga apalagi kalau makanannya itu mengandung lemak, itu kan ada lemak-lemak yang berjatuhan. Nah, lemak-lemak berjatuhannya itu yang kemudian nempel di bahan makanannya terus jadi coklat-coklat gitu kan, jadi gosong-gosong. Biasanya sih memang kalau yang agak gosong-gosong tuh agak lebih crunchy gimana gitu ya, lebih gurih-gurihnya ya gitu. Tapi ternyata eh, dari apa namanya yang crunchy-crunchy-nya itu ada 3 jenis zat yang berkemungkinan dia menjadi zat yang karsinogenik atau zat pemicu kanker gitu. Namanya akrilamide atau AC, terus ada namanya heterocyclic amino saya lupa. Ya, jadi pokoknya ada 3 jenis substances itu yang terbentuk ketika dipanggang, kemudian ada sampai gosong-gosongnya itu. Nggak cuma dipanggang, jadi misalnya di grill atau ketika membuat barbecue atau sate itu yang ada item-itemnya itu, nah itu adalah gabungan dari 3 jenis substances yang dia bisa memicu karsinogenik gitu. Jadi mungkin em, bukan berarti nggak boleh makan sate gitu ya, nggak apa-apa, apalagi kalau Idul Adha kan nggak mungkin nggak makan sate. Kayaknya kurang afdol gitu ya. Nah, tapi mungkin kita bisa imbangi dengan makan makanan lain yang tadi plant based sebagai penetralisir gitu, penetralisir di zat gizinya juga dia lebih rendah karbon footprintnya, jadi kita lebih consider lebih apa ya, kita juga memikirkan lah yang kita makan tuh oh ya ada dampaknya loh buat lingkungan kayak gitu. Walaupun mungkin kita tidak merasakan secara langsung gitu, tapi itu ada dampaknya bagi lingkungan gitu. Next. Ini masih sama sih dari penelitiannya Frankowski. Jadi tadi terkait dengan cooking time. Jadi apa namanya? Nah, kalaupun misalnya nih teman-teman perlu memasak dalam jangka waktu yang lama gitu, gimana sih caranya supaya lebih efisien gitu? Tadi di awal saya menyampaikan ada beberapa alat-alat masak yang kiranya bisa lebih efisien dalam hal energi, misalnya pakai air fryer, misalnya pakai rice cooker, pakai microwave tadi. Jadi misalnya teman-teman nih mau masak atau mau ngegrill, ya udah deh pengen bikin barbecue atau pengen bikin grill daging atau misalnya ikan atau ayam gitu.
bisa dimasak dulu di microwave atau di rice cooker gitu. Kayak kalau di microwave dari penelitiannya si Domene et al. Tadi itu bisa dimasak sekitar 40 sampai 60 detik atau paling lamanya ya 2 menit sampai 3 menit sebelum dimasak secara tadi di grill atau di bake karena dia jadi mengurangi durasi untuk masak di ovennya gitu sehingga energi yang terpakai juga lebih sedikit dan juga menghindari dari terbentuknya tadi yang zat-zat karsinogeniknya itu gitu. Kemudian juga untuk mengurangi cooking time ini ternyata dari penelitiannya si Domene et al. Itu disarankan untuk memarinasi apa namanya bahan makanan. Biasanya kan kita memang kalau misalnya mau tadi ya bikin ungkep atau apa, itu kan kita marinasi dulu ya ayamnya, dagingnya, tahu tempe gitu. Nah, sebenarnya dengan kita memarinasi itu selain memang memberi rasa yang lebih enak gitu ya. Jadi ada beberapa hal yang bermanfaat ketika kita melakukan marinasi. Selain lebih enak, kita juga jadi bisa mengurangi penggunaan garam, gula, sama lemak di makanan karena sudah berasal dari rempah-rempahnya itu. Dan lagi-lagi saya merasa ini adalah privilege kita tinggal di Asia, kita punya banyak sekali rempah-rempah yang bisa kita kombinasikan untuk memarinasi masakan gitu. Dan dengan memarinasi ini bahan-bahan yang kita pakai buat marinasi itu ternyata juga punya zat antioksidan yang kalaupun misalnya kita tadi bakar-bakaran, grill itu bisa mengurangi pembentukan zat-zat karsinogeniknya itu. Jadi kalau misalnya mau bikin sate atau mau bikin daging barbeque memang alangkah lebih baik kalau dimarinasi agak lebih lama karena tadi selain mengurangi penggunaan garam, gula, lemak, terus kita juga bisa mengurangi pembentukan dari zat-zat berbahayanya tadi ketika dilakukan pembakaran dan juga dia bisa memudahkan untuk mematangkan makanannya juga menjadi lebih singkat gitu. Itu dari penelitian yang Domene et al. 2024. Ya, nextnya. Nah, udah ternyata. Sudah selesai. Saya cuap-cuap teman-teman. Sekarang silakan kita buka ruang diskusi ini buat teman-teman yang mau menyampaikan insight-nya atau ada pertanyaan ya silakan. Mas Muhammad Rizal Permadi. Baik, terima kasih. Selamat malam semuanya. Perkenalkan saya Rizal Permadi. Saya juga kebetulan dosen gizi di Politeknik Negeri Jember ya. eh Sebenarnya ini bagus ya, menarik sehingga saya pengen join gitu ya. Jadi kita melihat eh makanan deh ya, terus terkait dengan artikel tadi yang sudah Mbak Marina tadi sudah jelaskan seperti itu. Mungkin saya ingin memberi insight. Kita jangan lupa, kita di sini bicara UPF dan segala macamnya gitu ya tadi pas waktu COVID segala macam. Tapi jangan lupa kita juga sebenarnya tuh masih banyak orang nggak bisa makan sebenarnya. Biasa kita kan tanya ya biasanya, besok kita makan apa ya? Nanti siang kita Hmm. makan apa ya? Tetapi masih ada di sekitar kita tuh yang besok kita makan nggak ya? Gitu. Itu sudah masih banyak sekali saya lihat. Ya, jadi dan jangan lupa pendidikan kita ini kan sebagian besar masih SD ya. Kalau menurut survei itu ya itu jelas sekali ya. Masih SD apalagi S3 S2 itu sangat sedikit Hmm. gitu ya. Nah, terus juga terkait dengan makanan-makanan yang dijual ya. Kita lihat di sekitarnya kita aja. Kalau saya di kampus ya di Poli J itu hampir 90% makanan yang dijual itu semua UPF. Dan tinggi gula, tinggi garam, tinggi minyak. Yang jual buah murni itu hanya satu gerai. Yang lainnya jus, tapi nanti pasti ada penambahan kental manisnya gitu ya dan gulanya kalau konsumennya tidak request biasanya dikasih gitu kan ya. Nah itu. Terus juga tadi saya terkait dengan komen UPF tadi memang dari dulu sampai sekarang pemerintah kita tuh kayak abai menurut saya terkait UPF ini gitu ya. Sampai suatu ketika tuh saya komen di Instagramnya eh, Prof. Aman Pulungan, spesialis anak gitu ya. Karena saya saking Prof kasih tahu dong pemerintah Prof biar di aturannya biar disahkan atau gimana gitu. Sampai sekarang yang like sudah 78 orang.
Tapi yang menjadi insight saya itu ada 2 komen yang menyatakan bahwa, loh, yang buat anak kan Anda. Jadi Anda yang harus mendidiknya. Itu tanggung jawab Anda. Oh, berarti bisa gitu ya. Bisa gitu insight-nya orang ya. Oh, kalau saya enggak. Kalau saya itu kan, oke, itu sudah saya lakukan. Tetapi tuh lingkungan tuh harus juga menjaganya gitu loh. Betul. Menjaga anak-anak kita dari UPF dengan tadi cukai masalah berpemanis itu sampai sekarang tuh nggak ada gitu. Misalkan kayak pelabelan ya, yang susah nilai gizinya itu kan susah banget dilihat ya bahan-bahannya apa. Kenapa nggak digampang-gampangin kayak merah ini agak berbahaya mungkin, kuning hati-hati, hijau oke ini makanan yang baik gitu aja kan gampang. Tapi nggak sampai sekarang nggak bisa seperti itu. Nanti kalau kita ngomongin lebih jauh nanti pasti kita akan debat sama orang pangan nih, orang teknologi pangan terutama ya kan itu kan juga terkait dengan ini ya pangannya di situ kan UPF itu kan masa simpannya kan yang lama gitu kan terus juga murah. Ini keadaan bencana mungkin oke tapi kalau untuk keseharian kan nggak seperti itu. Nah terus eh makanya saya agak kemarin tuh juga pernah saya sampaikan ke Persagi ya ke Pak Dodi gitu kan ya dampaknya UPF ini nggak sekarang Pak gitu kan ya. Terlihat dari BPJS wis. BPJS itu jebol anggarannya terkait dengan apa namanya penyakit tidak menular. Nah itu kan pasti menyumbang juga nih UPF segala macam itu. Kenapa kok kita tidak tidak mencegah gitu ya, membuatkan ekosistem yang baik gitu ya, menggunakan aturan yang tegas, jadi sehingga kita sehat gitu. Jadi uang-uang BPJS itu nanti bisa dipakai yang lebih bagus, pendidikan segala macam gitu ya. Bahkan saya bilang ke Pak Dodi, Pak coba usulin ke BPJS itu bagaimana ini ya anggota BPJS yang berhasil BB itu ideal, terus gak sakit dan segala macam diberikan reward gitu. Ataupun setiap orang itu wajib ke konsul ke ahli gizi minimal 6 bulan sekali gitu. Kan itu bagus ya, mencegah biar dia nggak sakit kan itu bagus kan. Malah mereka untung ya kalau banyak yang nggak sakit gitu kan. Nah itu sampai sekarang nggak dilakukan entah kenapa gitu. Jadi upaya-upaya preventif itu sangat-sangat kurang. Yang ada yang kuratif, yang masih banyak rehabilitatif, yang banyak upaya-upaya untuk mencegah kita agar menjadi lebih sehat lagi gitu. Jadi bukannya tanggung jawab orang tua saya kira. Jadi pemerintah juga mestinya berperan di sini ya, berperan banyak loh bisa mereka mengeluarkan aturan-aturan yang tegas seperti itu. Nah itu mungkin yang POV dari saya ya terkait tadi UPF. Terus juga yang menarik tadi temuan cewek lebih istri ya atau enggak wanita lebih sering masak ya saya juga setuju ya karena kalau saya memang istri saya lebih banyak masak ya dibandingkan saya gitu ya. Tapi kalau untuk porsi kerja rumah tangga atau mengasuh anak, nah mungkin kita berbagi sama ya gitu. Karena memang waktu saya dengan COVID-19 itu juga istri saya baru punya melahirkan gitu ya. Jadi kita saling bantu ya karena tidak ada orang tua maupun pembantu dalam di rumah gitu ya. Sehingga saya harus belajar juga sama-sama gitu seperti itu. Nah, terkait tadi mungkin yang perlu kita garis bawahi adalah konteks makan itu sudah berkembang sebenarnya. Adanya tadi yang setelah COVID, habis itu nanti ada apa namanya makanan online seperti itu kan ya, tinggal kita dari HP dari rumah. Nah, itu hampir sebagian besar itu kurang sehat saya lihat. Tapi apa ya kita nggak bisa mencegahnya gitu ya. Lingkungan kita tuh kayak gimana ya kita pasti kan lingkungan yang sehat itu harusnya bisa kita ini kan ya untuk masa depan anak kita, untuk masa depan generasi kita, tapi kita kayaknya kurang gitu ya untuk terkait dengan kebijakannya seperti itu. Mungkin dari saya itu Mbak Marina, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Rizal Permadi tadi dari Poltek Jember ya. Insight-nya, saya setuju sih Mas bahwa sebetulnya perkara UPF ini atau makanan sehat ya membuat em, suasana untuk makan sehat itu memang
harus dari lingkungan gitu. Jadi memang tidak bisa hanya satu pihak saja yang bekerja gitu. Dan mungkin memang Mas Permadi sudah mengupayakan gitu ya, mengadvokasikan gitu. Kita tahu lah ya, saya juga dosen di GISI gitu. Tadi juga ada Mbak Ernis dari Purwokerto gitu. Kita mungkin sama-sama sepaham, sama-sama sepakat. Kita pernah belajar tentang pangan, tentang UPF, tentang makanan sehat, tentang pengaruhnya, dampaknya bagi kesehatan gitu. Cuman ya sejauh ini yang bisa kita lakukan mengadvokasikan, tapi memang ya kalau lingkungannya belum merangkul itu gitu ya. Ya ya memang itu harus kita terima dulu sih kalau kalau pandangan saya ya, Mas Rizal, kita harus terima dulu bahwa ya kondisinya di Indonesia sekarang masih demikian. Kemudian juga apa ya, mungkin prioritas pemerintah justru di tempat yang lain gitu ya. Tapi eh, bagi saya mungkin yang insight saya ketika menghadapi ya hal-hal seperti ini, yang penting kita tetap tetap bergerak gitu. Kita tetap bergerak mengadvokasikan lewat saluran-saluran yang kita bisa gitu. Misalnya dengan seperti ini gitu, diberikan ruang-ruang juga sama apa channel-channel populer misalnya seperti Foodagogik seperti ini, atau misalnya tentang podcast-podcast di mana tenaga-tenaga kesehatan dikasih ruang untuk bisa bicara. Jadi kita bisa memberikan informasi kepada orang-orang yang mungkin mungkin kalau ada yang ikut jurnal klub ini kemudian belum begitu ngeh atau belum tertarik tentang isu UPF gitu, bagaimana pengaruhnya terhadap kesehatan, kemudian apa yang bisa kita lakukan tentang ini, dengan dari forum-forum kecil seperti ini bisa terbentuk gitu, bisa bisa apa ya, lebih mencari tahu, bisa lebih kritis juga gitu. Jadi em, kita saling menyemangati aja Mas Rizal dan semua orang yang bekerja di bidang kesehatan yang mengadvokasikan atau mengkampanyekan kesehatan gitu ya. Kita sama-samalah kerja bareng-bareng, jangan pernah capek untuk terus kita mengedukasi tentang ini, kita eh, terus kasih ilmu tentang apa namanya ya penggunaan IPF ini dan bagaimana efeknya terhadap kesehatan gitu. Makasih insight-nya Mas Rizal. Kita lanjut dulu ya ke ada yang mengangkat tangan lagi, Mbak Ima Gita. Silakan Mbak Ima Gita. Oh maaf sebentar, ini tanya dulu sama moderator sampai berapa menit lagi? Saya ada 7 menit lagi, Kak Marina. 7 menit lagi, oke. Monggo silakan Mbak Ima Gita. Terima kasih Kak Marina dan juga selamat malam buat teman-teman. Salam kenal. Menarik sekali berada dalam diskusi ini karena sudah banyak ya curhatan-curhatan saya gitu yang pengen saya apa eh, diskusikan di malam ini gitu. Nah, sebenarnya latar belakang saya bukan dari gizi ataupun dari kesehatan. Saya dari sosiologi, namun namun saat ini saya bekerja pada isu-isu kesehatan remaja, khususnya pada isu kesehatan seksual dan reproduksi, dan juga banyak sempat berkegiatan juga dalam proyek-proyek terkait soal gizi gitu dan intervensinya ke remaja khususnya di Bali. Em, Awalnya ketika apa saya membaca jurnal ini, sebenarnya saya tuh awalnya sempat bingung gitu karena jurnal ini tuh sampel negaranya dari mana sih dan konteks daerahnya seperti apa gitu. Mungkin karena saya sudah lama juga tidak membaca jurnal akademis gitu ya. Jadi saya kayak yang apa ini gitu. Cuman setelah mendengar beberapa cerita di awal gitu, malah justru menemukan satu satu apa ya, oke aku jadi relate gitu ketika mendengar cerita dari Kak Mas Titi terkait soal bagaimana kondisi pandemi di Jembrana, sedangkan aku sendiri di Denpasar pun malah sangat terasa ada apa ada pandemi gitu karena rumahku kan stylenya style rumah Bali di mana rumahnya cukup berdekatan ya antara satu tetangga dengan tetangga lain sehingga biasanya pagi-pagi itu tetangga udah pada eh, ke kantor terus juga udah pada sepi gitu. Nah, yang paling aku ingat tiba-tiba pas pandemi em, bau makanan tuh sangat menyengat gitu malah tumben banget ada bau makanan yang sampai bangunin aku gitu kan. Dan itu ternyata bukan berasal dari dapurku tapi dari dapur tetangga lain. Jadi kayak oh kok orang-orang pada pagi-pagi udah pada masak ya tumben banget kayak gitu. Nah, terkait soal eh, apa
ultra processed food juga gitu. Saya sebenarnya juga cukup relate ya dengan apa yang dipaparkan oleh Kak Marina gitu. Karena di rumah saya sendiri itu menariknya adalah ibu saya jadi menanam bayam, menanam sayur dengan hidroponik, tapi lauk-lauknya tuh justru yang di stok sama mama saya tuh kayak nugget, sosis gitu. Dan ketika ketika saya nanya kenapa kok nggak tumben nggak ayam goreng atau telur gitu kan, tapi mama saya tuh bilang kayak ah repot gitu mesti masak-masak lagi. Nah kebetulan mama saya tuh juga pedagang kayak punya warung gitu, dan memang setiap harinya em, apa membuat ungkepan ayam, nyiapin bakso, soto gitu. Nah menurut mama saya membuat makanan-makanan seperti itu tuh jauh lebih repot daripada menanam sayur hidroponik, dan juga yang penting ada sayurnya aja lah, makanya itu sehat kayak gitu. Hmm, tapi justru lauk-lauknya tuh sangat 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 ya ultra processed food banget ya, UPF banget gitu. Terus juga kalau misalnya kita mengingat kembali ya pada masa masa pandemi, terutama mungkin teman-teman yang sering lihat sosial media, TikTok, Instagram, saya lupa apa TikTok waktu itu udah ada ya, kayaknya sudah ya. Cuman kayak kita lihat dari video-video shorts gitu kan, banyak banget tren-tren di sosial media tuh yang bikin resep-resep simple, di mana resep simple yang dimaksud tuh kayak mencampurkan makanan-makanan instan atau makanan-makanan yang UPF gitu menjadi satu masakan baru kayak gitu. Nah, aku rasa itu juga menjadi salah satu faktor ya kalau dalam konteks Indonesia tuh salah satu faktor mengapa konsumsi UPF di kita tuh juga tinggi, karena tren-tren memasak, quote unquote, tren-tren memasaknya pun juga memanfaatkan masakan-masakan yang sudah jadi dan masakan UPF gitu untuk akhirnya diramu lagi dan menjadi masakan baru gitu, sehingga mindset yang eh, mindset yang terbangun di para remaja kita tuh ya kalau misalnya aku nyampur apa ya kayak ayam waktu itu, kalau teman-teman masih ingat kan ada masakan kayak ayam KFC terus dimasukin ke Magic Jar, itu menjadi satu masakan baru, nasi ayam semacam nasi ayam Hainan gitu kalau nggak salah gitu. Kenapa aku bisa bilang gitu? Karena kebetulan aku sempat berdinamika dalam eh, project gizi gitu, dan ketika aku bertanya kepada remaja-remaja ini, mereka menganggap masak itu ya tadi kayak masukin ayam KFC ke Magic Jar bareng sama nasi, dan akhirnya itu menjadi satu masakan gitu, atau mencampurkan susu sama cookies. Kalau teman-teman tahu cookies di Indomaret tuh ada yang isi coklat tengahnya, mencampurkan itu menjadi satu sereal baru gitu. Nah, em, aku rasa itu menjadi satu faktor kalau kita ngomongin dalam konteks Indonesia pada saat pandemi waktu itu tuh menjadi salah satu faktor kenapa akhirnya em, mungkin aku nggak tahu ada pergeseran definisi tentang memasak kah, atau ada apa ya em, ya definisi soal memasak atau memasak UPF seperti itu tuh udah termasuk memasak menurut Gen Z gitu. Bahkan lebih parahnya ketika kita ngajak ke kebun gitu, mereka nggak tahu pohon pepaya tuh kayak apa, pohon singkong tuh kayak apa. Ketika kita tunjukin nih, tuh kayak, oh kayak gini bentukannya Kak. Itu kayak oke gitu. Em, dan aku menarik juga mendengar em, pernyataan dari Mas Rizal kalau nggak salah tadi ya, yang sebelumnya gitu, dan juga Mbak Marina sebagai seorang akademisi gitu. Cuman saya ingin mempertegas lagi sih bahwa pada akhirnya edukasi dan advokasi yang selama ini kita lakukan tuh memang menurut saya sih tidak bisa berjalan ya tanpa ada perubahan kebijakan gitu. Prihatin sekali sebenarnya mendengar apa yang cerita Mas Rizal tadi gitu, karena ya balik lagi eh, kita terutama di remaja-remaja kita gitu kayak mindsetnya kan sangat terpengaruh dengan em, sosial media gitu, dan juga makanan-makanan kayak mereka lebih familiar makanan Indomaret daripada tahu pohon pepaya, pohon singkong gitu. Jadi eh iya apa
ketika kita mau membentuk lingkungan yang berkeadilan pangan dan lebih ramah, bukan lebih ramah ya, maksudnya kayak memperkenalkan makanan-makanan yang lebih real food gitu, aku rasa semua edukasi dan advokasi yang kita lakukan tuh tidak akan 100% eh, masuk ke teman-teman remaja gitu. Karena kalau kalau tidak ada perubahan kebijakan atau dialog-dialog publik seperti ini gitu yang dibuka dan lebih ramah lagi ke remaja. Seperti itu sih salah satu insight yang aku sangat dapatkan ya dari diskusi dan juga jurnal ini gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Ima Gita. Insight-nya sangat reflektif ya dan em, membuat saya berpikir lagi gitu. Yang mana bagus gitu. Jadi insight-insight seperti ini kita sama-sama sharing, kita jadi ternyata kita punya kekhawatiran yang sama gitu. Tapi mungkin selama ini karena tidak diskusi bersama, kita merasa khawatir sendiri. Tapi ternyata oh ini adalah kekhawatiran yang sifatnya kolektif juga kok gitu. Dan memang mungkin kalau pada saat ini ya belum bisa kita belum bisa melangkah jauh karena misalnya belum ada regulasi dan lain sebagainya gitu ya. Mungkin memang pada saat ini yang bisa kita lakukan kita bergerak dari kita dulu deh gitu. Yang bisa kita lakukan apa, yang bisa kita lakukan dengan orang-orang terdekat kita apa gitu. Jangankan tadi ini juga menjadi hal yang concern kami-kami eh, pengajar di bidang gizi gitu ya. Jangankan yang misalnya anak-anak remaja yang umum gitu. Bahkan yang sudah belajar tentang gizi dan kesehatan pun saya bisa bilang sebagian mungkin kurang mengenal gitu makanan real food zaman-zaman saya gitu. Zaman-zaman dulu yang mungkin banyak di pasaran gitu. Sekarang mainnya lebih ke restoran-restoran cepat saji yang mana di situ tidak melihat bahwa oh ada toh makanan jenis ini. Saya tadi oh ada toh pohon pepaya tuh kayak gini toh gitu. Jadi itu juga PR kita bersama bahwa kita selain tadi ya isu tentang UPF gitu mengenalkan keragaman makanan gitu. Mengenalkan keragaman makanan itu juga merupakan PR kita untuk menciptakan lingkungan yang bisa memberikan mereka pengetahuan lebih bahwa ada loh pilihan makanan lain selain UPF gitu, yaitu adalah pangan-pangan yang beragam ini yang sebenarnya kita punya gitu. Nah, itu mungkin jadi PR kita bersama juga eh, teman-teman gitu. Jadi ya mungkin statement yang bisa saya sampaikan sebelum menutup ini ya mohon maaf Mbak Mas Siti dan Mas Ahmad Bayu tadi mengangkat tangan tapi karena waktunya sudah cukup malam ya di Indo gitu jadi mungkin nanti bisa di-share di boardnya tuh bisa di-share juga ke teman-teman Fudogokik dan Bakudapan gitu. Terima kasih sekali insight-insightnya. Ya sementara dengan keadaan yang ada dan ini pun keadaan seperti ini tidak hanya di Indonesia ya teman-teman saya bisa bilang bahkan di negara-negara maju mereka juga masih struggling juga yang punya regulasinya pun mereka juga eh, apa ada struggle-nya tersendiri untuk menghadapi eh, industri UPF gitu dan juga bagaimana menciptakan lingkungan makan yang lebih sehat gitu. Jadi ini adalah memang tugas kita bersama dan apa yang bisa kita lakukan dari diri kita sendiri, practical things, hal terkecil yang paling bisa kita lakukan dengan mengedukasi diri kita, mengedukasi sekitar-sekitar kita ya udah kita terus lakukan itu dan jangan berputus asa, jangan berhenti untuk menyebarkan hal-hal baik atau knowledge-knowledge yang kita tahu itu gitu. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih teman-teman atas diskusinya, atas berbagi ilmunya, sudah mendengarkan. Mohon maaf kalau dari saya ada hal-hal yang mungkin salah gitu ya. Nanti kalau ternyata menemukan yang saya sampaikan ternyata salah atau perlu dikoreksi, boleh sekali silakan langsung dikirimkan email ke saya atau melalui teman-teman Fudagogik dan Bakudapan. Semoga kita tetap dikuatkan untuk berjuang di jalan kita masing-masing. Terima kasih. Saya kembalikan ke Kintan sebagai moderator. Terima kasih banyak Kak Marina. Mungkin sebelum acara Jurnal Club ini ditutup, kita akan lakukan dokumentasi acara terlebih dahulu. Bagi teman-teman yang berkenan, mungkin bisa membuka kameranya untuk foto bersama ya. Aku minta tolong Sali untuk screenshot, boleh? Oke, Kak. Untuk pengambilan gambarnya, aku akan ambil 2 kali karena ada 2 slide.
Untuk sekarang dari slide pertama dulu. Oke, oke. Satu, dua, cheese. Oke, sekarang untuk slide keduanya. Oke, satu, dua, cheese. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak, Sali. Sekali lagi, terima kasih banyak ya, Kak Marina, udah ngajak kita untuk memahami tentang peran pola makan, terus masakan di rumah sebagai salah satu jalan untuk transformasi sistem pangan. Terus tadi juga dikaitkan lebih luas dengan disparitas kesetaraan dalam sistem pangan antara laki-laki dan perempuan. Mungkin ini jadi perspektif yang otokritik dan penting juga untuk kita secara personal masing-masing untuk menentukan apa yang bisa kita lakukan selanjutnya, terutama di rumah atau di lingkungan keluarga saat memasak dan juga kontribusinya mungkin tidak hanya terhadap keberlanjutan lingkungan, tapi juga untuk perbaikan gizi dan kesehatan serta kesetaraan dalam sistem pangan. Semoga diskusi kita hari ini jadi langkah kecil untuk mengupayakan transformasi sistem pangan yang berkelanjutan, terutama di Indonesia. Terima kasih juga teman-teman yang hadir dan aktif berdiskusi dalam acara Jurnal Club bulan ini. Kami sangat mengapresiasi semua masukan, komentar, dan poin-poin yang teman-teman sampaikan selama diskusi berlangsung. Mohon maaf jika ada kekurangan selama berlangsungnya acara. Rekaman Jurnal Club ke-9 ini bisa diakses nanti di channel YouTube kalau teman-teman perlu mengakses ulang rekaman tersebut. Terus informasi Jurnal Club untuk bulan April bisa diakses nanti di website Pedagogik atau sosial media di Instagram dan LinkedIn. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak teman-teman. Sekali lagi selamat istirahat dan selamat malam.